bagaimana cara mempengaruhi karyawan kita secara interpersonal agar dapat produktif dan aktif terlibat dalam tujuan bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Teknokrat dengan saya, Angga Febrian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam menjalankan bisnis. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan kepemimpinan dan menjelaskan pentingnya bagi organisasi, khususnya bagi bisnis kalian sendiri. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik pribadi yang terkait dengan pemimpin yang efektif. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan kepemimpinan transformasional dan kapan itu harus digunakan. Lalu yang keempat adalah identifikasi sumber kekuatan pemimpin dan taktik yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Materi ini saya kutip dari bukunya Richard L. Duff. Saya akan mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Ada yang mengatakan dilahirkan dengan berasumsi pada zaman kerajaan dahulu yang menjadi raja adalah pasti dari bagian keluarga raja itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa pemimpin itu diciptakan karena siapapun mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ada perbedaan antara pimpinan dan pemimpin. Sama-sama mempunyai dasar kata pimpin. Namun berbeda maknanya. Jika kalian saat ini menjadi pimpinan, belum tentu Anda bisa menjadi pemimpin yang baik. Semua bergantung pada bagaimana kemampuan Anda mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi lebih baik. Baik, kita fokus pada pembahasan, yaitu apa manfaat saya harus memahami ilmu atau konsep dari kepemimpinan. Jika kita melihat banyak literatur yang membahas tentang kesuksesan sebuah organisasi perusahaan, salah satu alasannya adalah siapa pemimpinnya. Kita bisa melihat dari berbagai bidang, mulai dari militer, pemerintahan, perusahaan multinasional, dan bahkan bisnis yang ada di sekitar kita tidak luput dari peran seorang pemimpin. Dari sekian banyak artikel itu juga yang membahas tentang kepemimpinan, terdapat beberapa aspek yang menjadi isu pembahasan, yaitu orang, pengaruh, dan tujuan. Kepemimpinan terjadi di antara orang-orang dengan melibatkan penggunaan pengaruh dan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang dimaksud adalah adanya hubungan antar manusia secara aktif dan peran seorang pemimpin adalah mempengaruhinya agar mencapai tujuan organisasi. Jadi, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap pencapaian tujuan tersebut. Konsep kepemimpinan selalu berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan. Akan mempengaruhi pendekatan apa yang paling efektif, serta pemimpin seperti apa yang dapat diterima oleh bawahannya. Walaupun saat ini mungkin kalian masih menjalankan bisnis sendiri, belum ada karyawan yang membantu, namun kalian harus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang ideal dan disukai oleh karyawannya. Karena jangan sampai ketika kita menjalankan bisnis, terjadi turnover yang tinggi di internal perusahaan karena ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja, karena Anda sebagai pemimpinnya. Tentunya jika kita ingin bisnis kita semakin besar, pasti kita menginginkan karyawan yang kita pekerjakan nyaman dan produktif saat bekerja. Karena filosofinya adalah saling membutuhkan. Dalam menjalankan bisnis, pastinya kita harus memahami bagaimana caranya dapat mengelola bisnis dengan baik. Mulai dari mengelola keuangan, mengelola pemasaran, sumber daya manusianya, dan masih banyak hal yang perlu dipelajari. Kita harus paham bagaimana cara pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan keuangan, bagaimana cara memasarkan produk dengan benar, bagaimana cara merekrut karyawan, bagaimana mengembangkan karyawan, semuanya harus kita pahami. Namun, kita diwajibkan untuk mengetahui sedikit dari yang banyak. Sedangkan karyawan itu sendiri tahu banyak dari yang sedikit. Maksudnya apa? Kita wajib mengetahui dasar-dasar dari apa yang saya katakan tadi. Namun untuk spesialisasinya yang lebih mendalam,
kita berikan tugas itu kepada karyawan kita. Karena salah satu indikator pemimpin yang berhasil adalah dia dapat menciptakan pemimpin yang baru di dalam sub bidang perusahaan yang ia kelola. Dan pemimpin itu bekerja dengan tangan orang lain, bukan bekerja dengan tangan sendiri. Kita banyak belajar dari perusahaan-perusahaan besar. Apakah kalian pernah melihat pemiliknya saat kalian mengunjungi kantornya? Seperti perusahaan Astra Internasional yang besar, dan masih banyak lagi contoh perusahaan yang mampu mengelolanya dengan cara menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dapat dikatakan, mereka sudah memiliki sistem yang baik, yang dapat bekerja secara otomatis, tanpa harus bekerja diawasi. Pertanyaan saya adalah, ketika kita menjalankan usaha, apakah kalian mau seperti warung-warung tradisional yang harus kalian sendiri yang menjaganya? Jika kalian sakit atau bepergian, usaha Anda pun akan tutup? Tentu tidak kan? Karena kita adalah pelajar yang seharusnya harus memiliki perbedaan antara pebisnis yang kuliah atau yang tidak kuliah. Karena di luar sana saya sering sekali menjumpai sebuah pernyataan bahwa jika ingin sukses tidak perlu kuliah tinggi-tinggi. Cukup kerja keras saja sudah bisa menjadi sukses. Karena semuanya bisa dipelajari di luar perkuliahan. Namun saya tidak sepakat dari pernyataan tersebut. Kita harus berani menunjukkan bahwa semakin kalian menempuh pendidikan tinggi, maka semakin tinggi juga kemampuan kalian dalam mengelola bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mempengaruhi karyawan kita secara interpersonal agar dapat produktif dan aktif terlibat dalam tujuan bisnis kita. Yang pertama, dengan cara menggunakan persuasi rasional. Strategi pengaruh yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk meyakinkan orang lain bahwa ide atau permintaan Anda dan keputusan Anda adalah yang paling tepat. Menggunakan persuasi rasional seringkali dinilai sangat efektif karena banyaknya orang percaya pada fakta dan analisis yang baik. Ditambah lagi, jika seorang pemimpin memiliki pengetahuan teknis dan keahlian yang terkait ke masalah yang dihadapi, meskipun kekuatan referensi juga harus digunakan ya, seperti pendapat orang lain dan dengan data-data yang real. Jangan sampai kita tidak mau diberikan masukan orang lain, karena sampai kita tidak mau diberikan masukan orang lain karena kita merasa paling paham. Yang kedua, buat orang lain menyukai Anda. Pemimpin yang efektif berusaha untuk menciptakan niat baik dan kesan yang baik. Jangan sampai kekuasaan yang kita miliki menjadi celah untuk kita berbuat tidak baik atau zalim dengan para karyawan kita. Kita harus benar-benar menjaga perasaan mereka dengan sikap dan tutur kata kita yang baik. Akan berbeda ketika kita benar-benar ikhlas dalam bersikap baik atau hanya sandiwara yang hanya memanfaatkan orang lain. Ketika seorang pemimpin menunjukkan perhatian dan rasa hormat, memperlakukan orang dengan adil, dan menunjukkan kepercayaan pada orang lain, orang lebih cenderung ingin membantu dan mendukung pemimpin dengan melakukan apa yang dia minta. Lalu yang ketiga seperti apa? Hargai perilaku yang perusahaan kalian inginkan. Pemimpin juga dapat menggunakan penghargaan dan hukuman untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Artinya, jika ada kesalahan pada saat mereka bekerja, harus ada aturan yang jelas. Sikap apa yang harus dilakukan. Jika ada hukuman, pasti ada juga reward atau penghargaan. Artinya kita juga harus membuat apa yang dinamakan dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi kita bisa melihat bagaimana kinerja dari karyawan kita sendiri. Dan kapan penghargaan itu diberikan. Dan semua itu harus dituangkan secara lisan dan tertulis. Dan harus dipatuhi antara pimpinan dan karyawannya. Ketiga cara itu hanya sebagian kecil cara yang dapat kita lakukan dalam mempengaruhi orang lain. Kalian bisa mencari sendiri di banyak literatur yang saat ini sangat mudah mencarinya. Tinggal kitanya mau tidak mencari pengetahuan tersebut. Jadi yang harus digarisbawahi adalah pemimpin yang paling efektif adalah ketika mereka dapat menggunakan berbagai taktik dalam mempengaruhinya. Jadi semua itu tergantung pada lingkungan bisnis dan budaya perusahaan kita masing-masing. Dan bersifat tidak kaku atau lebih fleksibel sesuai kondisi. Dapat diartikan, kepemimpinan juga sama seperti manajemen, yaitu berkaitan dengan art atau seni dan ilmu. Artinya, seni adalah cara saya memimpin, mungkin akan berbeda dengan cara kalian. Tapi tujuannya sama, adalah profit. Ya. Dan ilmu artinya dapat dipelajari. Cara pemimpin, cara mempengaruhi orang lain itu semua dapat kita pelajari dan tidak ada yang tidak bisa sebelum kita mencobanya.
Seperti contoh, banyak artikel penelitian yang membahas tentang cara manajer yang berbeda-beda tergantung pada konteks pekerjaannya dan tidak bisa disamakan. Studi literatur banyak sekali yang menemukan bahwa pemimpin dalam bidang sumber daya, contohnya sumber daya manusia atau biasanya disebut dengan HRD, cenderung akan menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan halus seperti membangun niat baik, menggunakan bantuan, dan mengembangkan. Sedangkan mereka yang di bidang keuangan cenderung menggunakan lebih keras, lebih menggunakan otoritas formal dan ketegasan. Nah, cara memimpin tersebut akan berbeda-beda tergantung subsektor mana yang akan kalian pimpin. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi orang di luar tingkat kinerja normal mereka. Beberapa pendekatan kepemimpinan lebih efektif daripada yang lain untuk menghasilkan komitmen dan antusiasme yang tinggi. Dua tipe pemimpin itu adalah karismatik dan transformasional. Jika didefinisikan, karisma itu disebut dengan sebagai kemampuan seseorang yang mampu menyulut energi dan komitmen pengikutnya. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang untuk melakukan lebih dari yang biasa mereka lakukan. Meskipun ada rintangan dan pengorbanan pribadi, pengikut rela mengesampingkan kepentingan sendiri untuk tim atau departemen ataupun organisasi. Pemimpin karismatik biasanya dapat menyatakan visi misi ke depan yang berhasil dibayangkan dan diidentifikasi oleh karyawannya. Lalu, mereka mampu menampilkan kemampuan untuk memahami dan berempati untuk pengikutnya. Dan yang ketiga itu, mereka bisa memberdayakan dan mempercayai bawahan untuk mencapai hasil. Pemimpin karismatik terampil dalam seni kepemimpinan visioner. Visi adalah sebuah tujuan yang menarik, masa depan ideal yang kredibel, namun belum dapat dicapai dengan mudah. Visi adalah komponen penting dari kepemimpinan karismatik dan transformasional. Pemimpin visioner berbicara ke hati karyawan, dari hati ke hati, membiarkan mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ketika orang lain melihat rintangan atau kegagalan, mereka melihat kemungkinan dan harapan. Pemimpin karismatik biasanya memiliki visi yang kuat untuk masa depan, hampir menjadi obsesi, dan mereka dapat memotivasi orang lain untuk membantu mewujudkannya. Pemimpin ini memiliki dampak emosional pada bawahan karena mereka sangat percaya pada visi dan bisa mengkomunikasikannya kepada orang lain dengan cara membuat visi itu nyata dan bermakna. Lalu, terdapat juga pemimpin yang transformasional dan kepemimpinan transaksional. Pemimpin transformasional mirip dengan pemimpin karismatik, tetapi mereka dibedakan oleh kemampuan khusus mereka untuk menghasilkan inovasi dan perubahan dengan mengenali kebutuhan dan perhatian pengikut. Membantu mereka melihat masalah lama dengan cara baru dan mendorong mereka untuk mempertanyakan status quo atau zona nyaman. Pemimpin transformasional menginspirasi pengikut tidak hanya untuk percaya pada pemimpin secara pribadi, tapi untuk percaya pada potensi mereka sendiri dengan membayangkan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk organisasi. Namun ada juga kepemimpinan yang transaksional, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman untuk mendorong kepatuhan bawahan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut sebagai kepemimpinan manajerial. Para pengikut mematuhi, mengikuti, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perintah pemimpin. Sebagai kompensasinya, mereka menerima bayaran. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, pemimpin menerapkan hukuman, misalnya menyuruh mereka lembur atau tidak menaikkan jabatan mereka. Dalam dunia bisnis, perusahaan besar seringkali memiliki banyak pemimpin yang transaksional. Perusahaan telah memiliki posisi yang mantap di pasar dan mendorong pemimpin untuk meminta kepatuhan terhadap sistem di perusahaan. Mereka biasanya menetapkan target untuk dicapai. Jika bawahan menunjukkan kinerja tinggi dan mencapai target, mereka mengapresiasinya. Jika tidak, mereka akan menggantinya dengan bawahan yang lain. Lalu, tipe seperti apa yang baik dilakukan untuk kita terapkan di bisnis kita? Jawabannya adalah kembali lagi bergantung pada kondisi psikologi karyawan Anda. Seperti apa? Kita harus belajar mengetahui kebutuhan karyawan itu sendiri. Apakah mereka itu butuh uang? Apakah mereka butuh apresiasi? Kita bisa belajar dari teori Maslow. Bisa kalian cari sendiri bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan karyawan itu sendiri.
Karena pada akhirnya karyawanlah yang menilai bagaimana kita memimpin mereka. Dan pastinya kita harus dapat menjadi pelayan yang baik bagi karyawan kita. Jika ada yang salah, kita yang harus bertanggung jawab dalam membenahinya dan bukan malah menyalahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik. Dan pemimpin itu bekerja dengan tangan orang lain. Artinya, kita harus dapat mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan orang yang tepat. Cara yang dapat kalian lakukan saat ini adalah buatlah SOP atau Standard Operational Procedure. Buatlah visi, misi, aturan main, dan apapun itu. Walaupun saya masih kecil nih, usaha saya masih kecil, nggak masalah. Tapi kalian coba, kita belajar dari perusahaan besar. Pastinya mereka melakukan itu pasti ada kepentingannya, dan kita belajar dari situ. Ya, jadi walaupun kita masih merintis usaha, namun tidak ada salahnya meniru apa yang dilakukan oleh perusahaan besar. Mungkin itu saja dari saya dalam pertemuan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Angga Febrian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.